Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just friend, ketemu lagi di podcast JRDKI, ondel-ondel obrolan anak JRDKI berakhlak. Di sini saya sudah menghadirkan bintang tamu. Kali ini dari Mitra Jasara Harja dari kepolisian. Sini sudah hadir Bapak I Gusti Ketut Sunawa. Halo Bapak. Selamat siang. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kasus-kasus kecelakaan khususnya di wilayah Jakarta Utara. Kenapa? Karena Pak Gusti adalah Kasat Lantas Jakarta Utara ya Pak ya. Ya, nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok. Halo Pak Gusti. Ya. Baru kali ini ya, Ya. datang di podcast ondel-ondel JRDKI. Pak Gusti mungkin biar Just Friend tahu nih, kira-kira bisa nggak diceritakan sedikit sejak kapan nih terjun ke unit Laka Lantas nih di wilayah Polda Metro Jaya? Terima kasih Mbak Lucy. Kebetulan ya kan saya sebelum menjadi Kasat Lantas Jakarta Utara, saya berdinas di Kasilaka Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Gakum ya. Ya. Itu dari tahun berapa ya Pak Gusti? Kurang lebih saya menjadi Kasat Lantas di awal Maret 2021. Sebelum Kasat Lantas di bagian saya berdinas sebagai Kasilaka Subdit Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya. Oh ya, 1 tahun ya. berarti ya sebelum ke utara ya berarti ya, betul. Pak Gusti ya. Oke. Jadi udah cukup lama juga ya Pak Betul. Gusti di Ya. bagian Laka. Nah, saya ini mendapatkan dari saya lihat data-data Ya. kecelakaan di bagian pelayanan nih Pak Gusti. Ternyata di wilayah Jakarta Utara ini termasuk daerah yang cukup rawan kecelakaan ya Pak Gusti. Betul. Mungkin dikarenakan apa nih? Karena di wilayah Jakarta Utara yang kita tahu itu ada pelabuhan di sana ya Pak Gusti, ada pelabuhan Tanjung Priok, daerah-daerah yang muatan kendaraannya lumayan padat ya. Di daerah mana tuh ya Pak Gusti yang tingkat lakanya? Jadi perlu dijelaskan juga Mbak Lucy ya kan, bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu ada beberapa faktor ya kan. Di antaranya faktor manusia, sarana prasarana, cuaca, termasuk artinya alam ini memberikan kontribusi dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Khususnya di utara memang faktor-faktor penyebab ini lebih dominan daripada dinamika kendaraannya yang memang di sana pusat daripada kegiatan ekspor impor, tentunya berdampak kepada tingkat kerawanan khususnya yang menyangkut tentang laka yang berdampak fatalitas. Ini berarti ekspor impor ini berarti yang bermuatan besar-besar itu ya, Pak ya. Oke. Jadi memang daerah yang banyak dilintasi oleh truk-truk tronton gitu ya. Iya. Jadi Jakarta Utara ini tuh daerah Cilincing ya. Salah satunya termasuk Cilincing ya. Nah, itu memang Just Friend dari data kecelakaan yang diproses oleh Jasara Harja tahun 2021 tuh, itu kita sudah menyalurkan sekitar 8 miliar untuk di wilayah Jakarta Utara aja tuh Pak Gusti. Jadi memang merupakan apa ya, black spot daerah rawan laka itu ya ada di wilayah Jakarta Utara juga gitu Pak Gusti. Nah, berarti Pak Gusti dari tahun 2021 sampai sekarang sebagai Kasat Lantas Jakarta Utara pernah nggak sih mengalami suatu kecelakaan, suatu musibah di wilayah sana yang cukup viral ya Pak Gusti? Sekarang kan, wah saya lihat, di medsos nih Pak Gusti, wah dikit-dikit tuh laka
celaka gitu. Ya. Ada nggak sih yang sempat mengundang, banyak dari masyarakat lah gitu viral? Jadi lihat dari dinamika laka lantasnya ya kan, semuanya sebenarnya ya kan dalam proses penanganannya kita sama ya kan. Artinya ya kan tetap memberikan layanan sesuai dengan SOP daripada penanganan laka tersebut ya kan. Jadi bukan dilihat dari sisi viral atau tidaknya ya. Itu sebenarnya. Tapi kami dengan jajaran di bawah ya kan selalu memberikan pelayanan yang sama. Jadi equality before the law, sama di mata hukum kita melakukan pelayanan. Apakah itu viral, apakah tidak ya kan. Substansinya kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk manusia. Ya, soalnya kan netizen nih Pak Gusti. Ntar ada yang komen, ini kan karena udah viral aja ya Gusti baru ini. Padahal sebenarnya ya tidak seperti itu Jasren. Jadi semuanya adalah sama ya Pak Gusti. Oke. Pernah nggak sih Pak Gusti ketika menangani kecelakaan itu sempat memang membuat karena saya pernah nih pengalaman Pak Gusti. Waktu itu saya di wilayah Jakarta Barat, kebetulan waktu itu ada kecelakaan bis dan kereta api. Kopaja itu Pak Gusti. Itu benar-benar korbannya banyak, terus yang sampai masuk ke rumah sakit udah nggak bisa dikenali lagi karena emang posisi jenazahnya hancur, terus benar-benar situasinya tuh benar-benar crowded gitu loh. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Jadi pada dasarnya kami memprioritaskan pelayanan menyangkut kemanusiaan, artinya dari sisi korban. Dari sisi korban tentunya ya kan kami memaksimalkan betul bagaimana di saat petugas datang ke TKP ya kan, memaksimalkan olah TKP dengan prioritas adalah korban ini betul-betul kami menjadi prioritas dalam penanganan laka. Kalau dari lihat penanganan kasus khususnya di Jakarta Utara ya kan, hampir sebagian besar ya kan semua bisa kita tangani ya kan, dengan memaksimalkan bukti-bukti maupun keterangan-keterangan saksi di TKP. Dengan dasar itulah semua baik korban ataupun tersangka daripada pelaku kejahatan lalu lintas ini bisa kita ungkap dengan baik. Iya memang karena kadang juga tuh Pak Gusti kalau daerah Jakarta Utara tuh banyak truk tronton, terus banyak pengendara sepeda motor kan yang kasusnya nyelip, jatuh dan terlindas truk begitu ya. Kalau saya sering baca laporan polisi beritanya tuh seperti itu. Nah itu kan berarti ada yang ketika fatalitasnya mengenai ke bagian kepala dan tidak bisa lagi dikenali begitu. Pernah nggak menemui seperti itu? Jadi untuk identifikasi korbannya pun agak susah nih gitu. Memang ada dalam kasus-kasus tertentu, tapi dengan ketelitian anggota di lapangan ya bekerja sama, salah satunya ada yang namanya kamera ya kan, CCTV mungkin yang bisa memberikan petunjuk ya. Di sini hampir semuanya bisa kita ungkap, termasuk korban dan tersangkanya daripada laka lantas gitu harus. Ya berarti ini ya semuanya bisa berjalan lancar, berjalan baik gitu. Karena memang kalau udah kecelakaan, korbannya udah susah dikenali, terus kadang kan gitu ya kita di jalan gitu, dompet apa semuanya, handphone udah bablas ya namanya di jalan ya. Gitu. Jadi ya untung juga kita sekarang CCTV udah ditempatkan banyak di lokasi-lokasi ya, jadi masih bisa lah kayak itu tertrack. Oke. Dan ini kan lagi dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 14 Maret. Hari 14 Maret berarti hari Senin ya. Ini ada operasi Keselamatan Jaya 2022. Nah, ini operasi keselamatan ini kali ini berpusat ke mana nih?
Jadi operasi keselamatan 2022 ya kan, dua tema yang sekarang lagi diusung oleh kepolisian. Yang pertama bagaimana menegakkan prokes ya kan. Yang kedua ya kan, bagaimana menegakkan memberikan preventif, artinya memberikan program daripada kepolisian melalui himbauan dan upaya-upaya preventif ya kan, sehingga tercipta kamseltip Carlantas. Kamseltip Carlantas. Carlantas. Jadi tidak diadakan operasi kegiatan penegakan hukum. Oh gitu. Jadi preventif dan preemptif dilakukan dalam rangka memberikan dorongan kepada percepatan daripada penanganan COVID-19. Oh gitu ya. Kalau yang mungkin sebelum-sebelumnya kan ada razia penegakan hukum itu. Betul. Ya Pak Gusti ya. Kalau yang sekarang yaitu preventif dan preemptif dan preventif. Preventif. Ya. Agak ribet nih jadinya. Namun tetap juga melakukan upaya penegakan hukum yang bersifat fatalitas. Itu kemarin berarti lancar ya selama operasi ini. Betul, ya. Ya ini juga kan kita sekarang mungkin levelnya kita DKI Jakarta ke level 2 ya sekarang ya, Pak Gusti ya. Oke. Jadi operasi Keselamatan Jaya selesainya 14 Maret ya. 14 Maret. Oke. Jadi kalau di Jakarta Utara ya semuanya lancar-lancar aja ya Pak Gusti. Betul. Jadi tetap dari upaya kepolisian melakukan upaya-upaya sosialisasi. Bagaimana ketertiban keselamatan berlalu lintas adalah tugas kita bersama. Jadi lebih kepada mengedukasi masyarakat ya untuk taat dan tertib kepada peraturan lalu lintas. Ya, tapi ya fokusnya di ini juga ya Pak Gusti ya. Ada masuk juga di penanganan ke arah-arah COVID juga ya. Betul. Oh kalau di Jakarta Utara ini berarti daerah Muara Karang, Penjaringan, PIK itu masuk ya? Untuk PIK sebagian masuk Jakarta Utara, sebagian masuk ke Tangerang. Oh iya benar, karena justru kan viral tuh kemarin yang di jembatan itu kebagi dua ya. Jadi Jakarta, Tangerang gitu ya Pak Gusti. Oh gitu ya. Jadi ya lumayan luas juga wilayahnya. Kalau Tanjung Priok? Tanjung Priok termasuk wilayah Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara. Kecuali mungkin yang di kalau di pelabuhannya sendiri, akses pelabuhan dia masuk ke KP3 ya. KP3 Pelabuhan Tanjung Priok ya Pak Gusti. Jadi yang termasuk dalam otoritas pelabuhan ya itu penanganan lalu lintasnya khususnya kecelakaan dari Polres Pelabuhan. Tapi ya di lingkup itu ya, kalau udah keluar ke jalan berarti udah wilayah Pak Gusti nih. Oh iya. Pak Gusti, ini berarti kan Pak Gusti itu di bagian lalu lintas ya lumayan ini ya. Nggak ada ini Pak Gusti pingin aku bosan ya, aku capek, aku kayaknya pengen pindah ke bagian apa ya, Brimob atau ada nggak Pak Gusti? Ini sudah salah satu bentuk penugasan yang apapun artinya, konsekuensinya tetap kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya harusnya. Karena pengabdian ini kan semuanya punya makna yang sama. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk melaksanakan tugas dengan baik itu aja. Jadi sama aja yang mau taruh di Brimob, mau taruh di apa? Kamsel mau taruh di mana, lantas ya udah gitu ya, semuanya sama aja. Atau semuanya ya udah tugas. Itu salah satu bentuk tugas dan pertanggungjawaban kita kepada institusi. Jadi harus loyal. Oke. Ini sebenarnya Pak Gusti kalau dilihat namanya ini Jasrol, pasti dari Bali nih. Tapi emang dari lahir udah di sana, baru nanti begitu masuk ke kepolisian baru pindah Jakarta atau gimana nih Pak Gusti? Kebetulan saya besar di kampung di Bali, Malaysia. Oh, di mananya nih Pak Gusti? Saya di Tabanan. Tabanan salah satu selatannya Pulau Bali. Bali ya. Setelah tamat SMA, saya ke Jakarta ya kan, mencoba untuk melamar pekerjaan polisi. Mencari berlian di Jakarta ya Pak. Kalau diterima ya ini salah satu bentuk
pilihan ya, pilihan hidup yang tentu harus disyukuri dengan sebaik-baiknya. Makasih. Itu berarti tahun berapa Pak Gusti mulai pindah ke Jakarta nih? Saya masuk polisi tahun 1987 Mbak Gusti. Ya. Saya masih TK tuh. Jadi tahun 87 itu pindah ke Jakarta ya, sampai sekarang. Lumayan, udah berarti di Jakarta ini udah pakem. Berarti dapat jodohnya juga di Jakarta ya Pak. Ya, itu sudah jalan hidup. Harus disyukuri aja. Jadi juga anak-anak udah di sini semua ya dari berarti ya memang dari awal masuk kepolisian di Jakarta sampai sekarang ya. Kalau saya ya udah pindah-pindah Pak Gusti. Jadi saya masuk ke Jakarta di tahun 2014. Ya kurang kurang pengalaman, kurang banyak mengetahui wilayah Jakarta dibanding Pak Gusti. Tapi kan waktu bukan menjadi yang prioritas. Mengaktualisasi diri yang itu yang lebih penting. Tapi memang ingin sampai pensiun, sampai selesai tugas di Jakarta, atau enggak memang pingin ntar aku pingin juga sih mungkin ke wilayah lain, atau enggak pingin enggak begitu selesai pensiun saya mau balik lagi. Rencananya gimana nih Pak Gusti? Jadi untuk sementara artinya menuntaskan pekerjaan dulu Polri, artinya apa yang dibebankan oleh pimpinan kepada bawahan ya kita semaksimal mungkin melaksanakan. Nanti kedepannya ya kita lihat nanti. Belum ada pikiran ntar aku pensiun balik ke kampung aja lah, atau enggak aku udah ini nih di sini nih udah seneng, anak-anak juga kayaknya udah pengen di sini aja, udah di sini aja gitu ya Pak Gusti ya. Yang penting sementara sehat dulu Pak, nanti kedepannya ya kan seiringnya waktu yang mengalir saja. Wah ini jadi mengalir aja, mungkin itu moto hidup ya Pak Gusti, biarkan dia mengalir, tetap kita ikhtiar, usaha-usaha yang produktif ya kan, tentunya hasilnya kan yang berserah sama yang kuasa. Oh gitu. Pak Gusti, jadi selama kita balik lagi ke wilayah Jobdesk, pekerjaan kecelakaan lalu lintas selama ini bekerja sama dengan Jasara Harja itu juga ada ya, begitu ada kasus-kasus kecelakaan yang membutuhkan ketelitian yang lebih dalam, kita harus ada survei lagi, survei bersama. Itu di wilayah Jakarta Utara juga lumayan ini ya, lumayan banyak, sama petugas Jasara Harja. Oh ini kayaknya ini kita harus perlu survei lagi gitu. Pernah ya Pak Gusti ditemukan? Jadi jujur kami akui peran Jasara Harja sangat luar biasa. Ini bagaimana melakukan edukasi ya kan, pelayanan yang maksimal pada masyarakat, khususnya ya kan dalam hal penanganan laka lantas ya kan. Ini saya lihat luar biasa, artinya kontribusi dan respon yang sangat cepat dari rekan-rekan Jasara Harja, sehingga masyarakat merasa artinya nyaman dengan layanan Jasara Harja, karena di satu sisi mereka kan dalam kondisi yang memang musibah ya kan. Tentunya dengan pekerjaan dari Jasara Harja, artinya tugas beliau memberikan santunan, ini memberikan rasa bangga dan puas dengan layanan Jasara Harja. Dan selama ini hubungan kita dengan rekan-rekan Jasara Harja termasuk rumah sakit dan sangat bagus. Syukurlah kalau gitu ya, dan yang jadikan nyampe berarti ke masyarakat, ke orang-orang yang mengalami musibah kecelakaan. Oke. Selama COVID nih Dan, kita tahu Jakarta itu Jasran kan PPKM-nya, apalagi mungkin di tahun lalu itu sempat benar-benar ketat ya Pak Gusti ya. Sangat kerasa nggak sih Pak Gusti wilayah-wilayah jalan-jalan nih
daerah-daerah yang biasanya padat, Ya. sering kecelakaan, terus begitu ada pembatasan orang, pembatasan kendaraan, itu kerasa nggak Pak? Jadi kita tetap artinya mengedepankan prokes, tapi di sisi lain himbauan-himbauan kita terhadap masyarakat, sosialisasi dengan memberikan himbauan-himbauan untuk tertib berlalu lintas. Tentunya yang paling berperan adalah kita kerjasama dengan stakeholder yang lain. Artinya termasuk sarana prasarana jalan, dengan dinas perhubungan, kita selalu memberikan sosialisasi bagaimana keselamatan adalah tugas kita bersama itu Pak. Jadi walaupun ada pembatasan, tapi ya itu ya tetap walaupun prokes, tapi tetap juga menjaga Betul. yang wilayah ya, Betul. jalan ya. Tapi ada perbedaan nggak ya, itu kerasa nggak? Wih, jalanan kosong nih, wah ini orang-orangnya pada ini sepi banget nih gitu. Jadi ada memang perubahan ya kan, lalu lintas agak berkurang karena aktivitas masyarakat kan banyak artinya dibatasi ya kan. Tapi dari sisi kita pelayanan tentang keselamatan berlalu lintas ya, tetap terus secara berkesinambungan kita lakukan. Jadi pokoknya pelayanan kepada masyarakat adalah nomor satu. Nomor kita satu, ya. betul. Bagus ya. Apalagi menyangkut tentang ya kan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, termasuk juga dari rekan Jasara Harja kan, ini ada ruang kemanusiaan yang harus kita juga berikan kepada masyarakat. Tetap kita turut juga terus memantau ya Pak Gustian, memantau, karena justru kadang orang-orang nih Jasra begitu jalanan kosong nih gitu, enak nih ngebut ya Pak Gusti kan gitu ya, udah kesempatan bisa ngebut, malah ngebut, tiba-tiba ada datang truk atau apa ya. Itu kadang-kadang memang ada ya kan, jadi merasa ya terbiasa lalu lintasnya padat, tiba-tiba agak lenggang ya kan, sehingga masyarakat sedikit mengabaikan ya kan faktor-faktor keselamatan. Enak rasa jalanan kosong. Nah, sekarang udah mulai ini lagi ya Pak Gusti ya, udah mulai padat lagi nih jalan, udah mulai balik lagi. Saya lihat juga biasanya nggak macet, ini aduh macet banget. Jadi memang semuanya ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Juga masyarakat juga paling 2 tahun ya Pak Gusti kita pandemi gini udah ngerasa apa ya, mau dibilang bosan, jenuh, tapi memang pemerintah harus menekan biar masyarakat banyak yang tidak terkena ini kan ya Pak Gusti, kena COVID. Jadi apa ya, ada plus minusnya, ada harus tarik ulurnya seperti itu, karena lama-lama kan juga perekonomian ini semakin goyang juga nih. Artinya dua-duanya harus beriringan, kesehatan masyarakat tentu juga perekonomian juga harus bergerak ya. Kami selaku petugas ya, di lapangan tetap mendukung upaya-upaya pemerintah ya kan, penegakan hukum tentang prokes, termasuk dengan bagaimana sistem ekonomi kita juga bergerak bagus. Dan mau nanya nih Pak Gusti, alumni COVID nggak? Kebetulan saya enggak. Jadi strong ya Pak Gusti. Karena banyak juga kan begitu orang-orang lalu sih, saya juga ini alumni COVID loh ya. Gitu. Jadi termasuk ini ya Pak Gusti, benar-benar jaga prokes, benar-benar daya tahan tubuhnya dijaga. Apalagi yang ini ya, yang Omicron nih, kayaknya gampang banget ya Pak Gusti. Memang kalau teman-teman yang kena kemarin, memang untuk gejalanya tidak seberat yang kemarin-kemarin. Mungkin agak-agak ringan karena
mungkin efeknya sudah vaksin, sudah booster, jadi terasa lebih ringan, tapi gampang kenanya ya Pak Gusti. Jadi kita juga di jajaran lalu lintas ya kan, bagaimana juga ikut dengan mensosialisasikan dengan prokes, lanjut juga yang melakukan giat-giat sosialisasi vaksin ya. Kita di lalu lintas juga mendorong artinya masyarakat untuk taat dengan prokes dan tetap melaksanakan vaksin. Iya, ya memang kalau dilihat ya Pak Gusti, kalau kita udah vaksin, terus apalagi udah ditambah dengan yang ketiga, udah ditambah dengan booster, itu kita walaupun kena memang cukup ringan gejalanya ya Pak Gusti. Jadi memang ini sesuatu yang ayolah masyarakat gitu loh, nggak apa-apa, karena coba sekarang kan tingkatnya udah lebih aman, lebih ringan ya Pak Gusti ya. Kuncinya masyarakat, aparat harus disiplin, artinya pemerintah sudah harus menggelorakan tentang vaksin ya, harus diikuti. Pak Gusti, kayaknya kita bincang-bincangnya udah ini nih, ngobrolnya udah lumayan waktunya. Nanti mungkin kalau ada lagi yang saya undang ke sini akan kita bahas lagi lebih dalam. Siap ya Pak? Baik, bagus. Sekali lagi artinya kami dari jajaran lalu lintas ya kan, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan jasa harja, bagaimana memberikan layanan yang betul-betul artinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini memberikan apresiasi khususnya rekan-rekan jasa harja. Makasih ya Pak Gusti. Oke, Just Friend, sekian obrolan kita kali ini di podcast Ondel-Ondel, obrolan anak JR DKI berakrab. Nantikan podcast kami berikutnya. Yuk kita nonton Ondel-Ondel. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.